Dokter Han, saya mau tanya, apa saja masalah kesehatan kepada lansia sih dok? Ya, lansia dianggap kaum uzur ya. Jadi usianya 65 ke atas ya. Banyak yang sudah kursi roda, ada yang pakai oksigen ya. Tapi tidak sedikit orang tua yang masih gagah, masih bekerja, masih bisa melakukan segala sesuatu, bahkan bisa nyetir mobil, bisa mencari uang lagi ya. Jadi lansia itu tergantung kesehatan, tergantung mindset mereka. Sikap itu menentukan ya. Kalau Anda sudah tua, Anda berpikir Anda sudah tua, lalu jalan juga pelan-pelan, lalu ngomong juga pelan-pelan, Anda jadi betul-betul tua. Tapi kalau Anda sudah tua, berpikir positif, Anda masih bisa berkarya, masih bekerja, masih bisa cari uang, bahkan bisa membimbing, melatih, mengajar, dan bukan main, dan mau belajar. Itu membuat Anda terus menjadi maju dan tidak akan tua. Oleh karena itu kita tahu masalah kesehatan itu apa? Orang tua. Orang tua itu tentu masalah penglihatan berkurang, pendengaran berkurang. Ya, jadi ada istilah kepala mulai buta ya, kemudian mata mulai bureng, telinga mulai budek ya, rongga mulut mulai bogang ya, kemudian mungkin postur mulai bungkuk ya, jadi BBBB, kemudian perut mulai buncit ya, kemudian kantong mulai bokek ya, semua BBB, semua penyakit keluar. Penyakit orang tua itu osteoporosis, penyakit tua itu ada pikun, penyakit orang tua mungkin kanker, penyakit orang tua masalah pembuluh darah ya, jadi gula keluar, obesitas muncul, nanti kena hipertensi, kena diabetes, kena jantung, kena stroke, kena gagal ginjal, macam-macam gangguan. Ya, itu semua sebetulnya bisa kita halau, bisa kita cegah, bisa kita hindari dengan cara gaya hidup yang benar. Ya, supaya tidak osteoporosis, jemur matahari, bergerak badan, itu tulang kita tetap kokoh. Mungkin Anda mengonsumsi kalsium. Ya, vitamin D dapat dari sinar matahari. Ya, supaya tidak pikun, belajar baca, menulis, belajar nyanyi, nyanyi bersama. Itu melatih otak. Anda tidak akan jadi pikun. Supaya pembuluh darah kita bagus, ya tidur tidak larut malam, minum air putih, makan ikan laut, ya, makan sayur, makan buah, makan tahu tempe, mungkin ayam bagian dada. Hindari semua santan, gorengan, jeroan, udang kepiting segala, jangan makan lagi jeroan segala, usus, ati, paru, otak, kikil, buntut, babat segala ya, daging, sapi, babi, kambing, bebek. Kalau orang tua stop semua ya, tidak ada alkohol, tidak merokok ya. Itu lifestyle kita membuat kita jadi sehat. Baik, tapi tentunya juga kesehatan di masa tua itu dipengaruhi oleh kebiasaan kita dari masa muda itu tadi ya dok. Gimana jadinya kalau misalkan masa muda kita yang punya lifestyle yang tidak baik, akhirnya waktu di masa tua sudah terjadi komplikasi. Nah, gimana kita mau makan apa nih dok yang boleh? Ya, ini paling penting ini. Ini statement ini yang sangat penting sekali. Sejak muda Anda harus menabung kesehatan. Tabung kesehatan sejak muda. Pada usia muda Anda sudah hidup sehat, selanjutnya usia tua Anda tetap umur panjang ya. Betul. Jadi kalau penyakit-penyakit banyak tabungan daripada usia muda, usia pertengahan. Ya, ini tiba-tiba umur 65 tiba-tiba sudah kena stroke. Itu karena tabungan merokok pada usia muda. Ya, kena diabetes sampai kena jantung, itu karena tabungan pada usia muda, terlalu banyak lemak, suka junk food, kegendutan. Jadi mulai awal jadi memang harus makan sayur. Lalu buah jadikan ngemil yang sehat. Kemudian karbo jangan banyak-banyak lagi. Karena zaman sekarang bukan zamannya banting tulang saya katakan. Zaman sekarang banyak duduk. Jadi sayur harus banyak, karbo memang harus kurangin. Ya. Kemudian cari lemak yang sehat. Ikan adalah lemak yang baik. Ya. Lemak dari daging itu kurang bagus. Lemak jeroan jahat sekali. Ya, gorengan itu super jahat karena trans fat, kriuk-kriuk itu jahat. Sehingga kalau kita ngerti seperti itu, kita bisa ngincipi sedikit, tapi kita makan banyak sayur buah, kemudian kita bergerak badan 30 menit, enggak usah ngoyo, enggak usah berat-berat, tapi kita sehat.
Baik, jadi itu intinya kalau mau hidup sehat di masa tua, mulai dari sekarang waktu masih muda ini nabung pola hidup yang benar, pola hidup yang sehat supaya nanti sampai tua kita bisa tetap fit. Baik, terima kasih Dokter Hans.